ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 780. Alinea yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu jalla jalaluhu, Allah yang maha mulia. Yas'alu fistingkar, dia bertanya dengan kegeraman. Tuhan bertanya dengan kegeramannya, ya, bertanya kepada kita, kepada mereka. Lima yattakhidunal kafirina awliya, mengapa mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Ini surat At-Taubah, kasusnya Ahok itu kan sampai sekarang jadi masalah di masalah ayat ini. Kita terjemahkan aja dulu, nanti kita uraikan. Wahum yaz'amunal imana, padahal mereka mengklaim, mengaku dirinya telah beriman. Tapi kenapa memilih orang-orang kafir? Ini terjemahan letternya aja. Lima yada'una anfusahum hadzal mawdi', mengapa mereka memposisikan diri mereka seperti itu. Wa yattakhiduna li anfusihim hadzal mauqif, dan mengapa mereka mengambil sikap seperti itu. Ahum yatlubuna al-izzata, apakah karena mereka mencari kebesaran, wal quwwata, dan mencari kekuatan, indal kafirina, yang ada pada orang-orang kafir. Laqad ista'sarallah, ya, azza wa jalla bil izzati, padahal Allah telah mengklaim bahwa kemuliaan itu adalah hanya milik Allah saja. Fala yajiduha illa man yatawalla, tidak akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini kecuali dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubuha indahu, dan dia minta, ya, kemuliaan kepada Allah. Wa yartakinu ilahimah, dan dia berlindung kepada perlindungan Allah, dan mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terjemahkan saja dulu, nanti kita uraikan. Wa hakadha, demikianlah taksyiful lamsatul ula an tabi'atil munafiqin, pada sentuhan yang pertama diungkapkan seperti apa tabiat orang-orang yang munafik itu. Kalau ketemu orang yang beriman mengatakan kami beriman, ketemu sama orang kafir ngakunya ya kafir juga. Saya mah hanya main-main saja, hanya berpura-pura saja. Wasifatiha, dan wasifatihim al-ula, dan sifat-sifat pertama mereka, wahya wilayatul kafirin dunal mu'minin, itu orang-orang kafir memilih berkasih sayang dengan orang-orang kafir, tidak dengan orang-orang yang beriman. Yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin tapi tidak mengangkat orang yang beriman. Nanti saya terangkan dulu. Kama taksifu an su'i tasawwurihim, dan juga ayat ini mengungkapkan kesalahan persepsi mereka lihaqiqatil quwa, tentang hakikat kekuatan itu ada di mana kekuatan kita. Mereka melakukan kesalahan persepsi.
Wa antajarudil kafirina minal izzati wal quwwah, dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak punya kemuliaan, tidak punya kekuatan apapun. Mereka dalam posisi lemah. Allati yatlubuha indahum, apa yang dituntut ya kemuliaan, kekuatan dengan mengangkat mereka orang kafir menjadi pemimpin. Ulaika ya al-munafiqun, mereka orang-orang yang munafik. Wa tuqarriru annal izzata lillahi wahdah. Ayat ini juga menetapkan bahwa kemuliaan hanya milik Allah sendiri. Fahiya tatlubu indahu wa ila fala izzata wala quwwata indal akhirin. Sehingga kemuliaan dan kekuatan kita hanya boleh minta kepada Allah. Kalau tidak, ya tidak ada siapapun yang bisa memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita ini semuanya. Ala innahu bisanadin wahidin, karena ada satu sandaran li nafsil basyariyati, pada jiwa manusia, tajidu indahul izzah, terdapat di dalamnya adalah kemuliaan. Fa inirtakanat ilaihi ya ista'lat ala mandunahu, kalau orang merasa dirinya sudah mulia, ini akan menghinakan kepada orang yang dianggapnya rendah. Wa ala innaha, dan sungguhnya itu semuanya adalah ubudiyatun wahidah, adalah berupa penyembahan, berupa perbudakan juga ya. Tarfa'un nafsul basyariyatu, di mana akan mengangkat nafsu atau jiwa kemanusiaan, wa tuharriruha, dan memerdekakan. Kalau kita hanya minta kemuliaan sama Allah, maka kita akan diberikan kemerdekaan oleh Allah. Kalau kita mintanya kepada manusia, ya akan diperbudak oleh manusia. Termasuk kamu juga ketika banyak meminta bantuan, sumbangan dan sebagainya, ya menemukan banyak donatur tuh ujungnya ngatur kok. Setiap donatur selalu ngatur. Nah, itu. Iya, kita berhutang budi kepada seseorang karena kita meminta. Mintalah kepada Allah. Al-ubudiyatu lillah. Penghambaan kita, pengabdian kita hanyalah untuk Allah. Fa in la tatma'innu ilaiha nafas ista'badat liqiyam min syatta. Kalau manusia ini kita tidak merasa nyaman meminta kekuatan kepada Allah, maka kita akan diperbudak, akan dipermainkan oleh berbagai macam nilai-nilai. Berbagai macam nilai itu apakah nilai sosial, nilai susila, nilai agama, atau kita sebutkan dengan norma lah ya. Norma agama, norma sosial, norma hukum dan sebagainya. Ya. Ya. Wa ashkhas syatta, dan juga kita akan diperbudak oleh orang-orang yang bermacam-macam. Semakin banyak orang yang membantu kita, ya semakin banyak orang mengatur kita. Wa tibarat syatta, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Wa makhawifah syatta, dan juga rasa ketakutan-ketakutan. Ketika kita masih bergantung kepada selain Allah, kita selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut. Takut barangkali orang itu tidak nyumbang lagi. Barangkali orang takut itu berkenal lagi. Nanti siapa yang menolong kita? Ini sehari-hari kita ini lebih percaya kepada seseorang daripada kepada Allah kok. Ya persoalannya bagaimana juga Allah nggak kelihatan sih. Ya, makanya ketika ditanya kepada mereka golongan hunafa, kenapa engkau menyembah berhala? Mereka mengatakannya wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mendekatkan diri saja. Jadi visualisasi secara fisik Tuhannya kelihatan ya.
Makanya ketika orang sembahyang menghadap berhala, dia bisa sambil menangis kok. Karena Tuhannya kelihatan. Tapi kalau kamu yang Tuhannya nggak kelihatan, saya jarang lihat orang sholat sambil nangis. Betul nggak? Kalau orang nyembahnya berhala sambil nangis, apa bedanya? Karena Tuhannya kelihatan. Jadi menyembah berhala itu tidak menyembah, itu hanya mendekatkan diri saja supaya lebih fokus gitu ibadahnya. Itu yang jadi persoalan. Nah, saya ingin mengatakan ini ayat perbedaannya. Satu adalah ini Tuhan sedang marah kepada orang-orang munafik, yang mana mereka menghendaki orang-orang yang musuhi orang-orang kafir jahiliyah yang musuh Nabi itu mau jadikan pertemanan dengan harapan akan menjadi kuat. Jadi Nabi sedang dalam proses perjuangan eksistensialisme untuk hadir di Jazirah Arabia, menyampaikan kebenaran. Musuh-musuh yang menyerangnya ada kelompok lain yang namanya orang munafik yang mencela-mencela, yang tidak punya sikap yang jelas. Ini lagi menegur mereka. Dan di dalam suatu daerah yang belum ada negara. Tetapi kita ini kan sudah bernegara. Kita sudah punya negara Indonesia, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang 45. Kita sepakati bersama, kita punya konsensus, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini. Iya kan? Nah, kalau kita setelah mendirikan negara modern yang berdasarkan kebangsaan, maka di situ artinya bahwa setiap warga negara punya kesetaraan, bisa dipilih dan bisa memilih. Yang perlu Anda ketahui, negara Indonesia bukan negara Islam loh, bukan negara Pancasila, dan juga bukan negara sekuler, bukan juga negara agama. Kalau dibilang sekuler, mana buktinya sekuler? Yang saya tadi pagi lagi peletakan batu pertama pembangunan asrama di asrama haji di Celeng. Ya, artinya negara ini ngurusin haji. Sekuler enggak? Ya enggak dong. Masjid-masjid dibangunkan, sekuler enggak? Ya enggak dong. Bulan puasa, orang puasa diatur, orang haji diatur, semua negara, madrasah diatur, dikasih dana. Sekuler bukan? Kalau sekuler itu nggak ada urusan agama, ya agama silakan urusan sendiri. Jangan minta beli biayanya dari negara, itu sekuler. Negara kita enggak kok. Kita ini negara yang bertuhan. Kita ini bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Itu persoalannya. Jadi artinya ketika kita sebagai warga negara, apapun agamanya, yang dulunya nenek moyangnya bersama-sama mendirikan negara Indonesia, berarti di situ ada kesetaraan. Jadi orang Islam bisa jadi bupati enggak? Orang Kristen boleh enggak? Enggak boleh dong, harus orang Islam. Ini bukan negara Islam. Ya, jadi secara syariat kita menghormati kesepakatan, itu merupakan syariat dong. Kita sepakat mendirikan negara Republik Indonesia, dasarnya Pancasila, bukan agama. Itu kan kesepakatannya. Ya sudah, terus. Jadi artinya gimana? Ya semua punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Itu persoalannya. Jadi berbeda situasi kondisinya dengan isu mengangkat pemimpin orang kafir yang ada sedang dulu yang pernah terjadi di sini seperti itu. Iya kan? Itu nanti kita sambungkan lagi.